نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا محمد سيد السادات وأكمل أهل الأرضين والسماوات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، إلى أن قالوا: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: hadis yang ke 351. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال: بئس ابن عشيرة، أو قال: أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت؟ ثم ألنت له القول، فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. نعم. وبه إليه قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع ابن جميع عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي، لا يؤس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم
يضحكوا مما يضحكون منه ويتعجبوا مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah untuk mengkaji, bercerita, berkisah suatu hal yang sangat besar manfaatnya untuk kita bersama. Karena kisah kita bukan sembarang kisah. Kisah kita kaitannya dengan Nabi Muhammad. Semoga kisah yang singkat ini, yang alhamdulillah Buhan Pian sudah menemani kami dalam pematerian Syama'il Muhammadiyah di Majlis Riyadhus Shalihin. Semoga ini menjadi suatu modal besar untuk lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah berhadir bersama kita para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Habib Khalid, Al-Habib Sagaf, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Husain dan Husaini, dan juga pada Syarifah yang di belakang yang alhamdulillah telah memfasilitasi agenda kita setiap minggunya, yang alhamdulillah insyaallah Buhan Dapur itu Mintuha Ulun, Umi Ulun, istri Ulun dan juga keluarga yang di belakang, insyaallah kita doakan paling besar pahalanya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang berhadir di tempat ini semoga juga mendapatkan kebaikan itu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kepada segenap jamaah para sahabat Riyadhus Shalihin dari kaum akhwat maupun ikhwan dan juga yang sedang menonton live streaming kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah gambaran malam hari ini sepertinya lebih meriah daripada beberapa pekan sebelumnya. Saya pun ragu apakah kalian datang karena jeruk yang saya petik. Masih ada jeruknya, Ki? Silahkan dibagi. Itu yang metik ulun, cuman yang punya kebun lain ulun. Alhamdulillah tadi ada sahabat kita yang alhamdulillah juga bergabung dengan majelis. Alhamdulillah beliau mempersilahkan kebunnya untuk kita rampok. Tapi saya minta maaf karena saya bukan pedagang jeruk. Jadi kalau ada dari kawan-kawan yang jeruknya itu masam, jangan salahkan yang punya kebun, salahkan saya yang metik. Tapi insya Allah berkah, karena dalam jeruk ada vitamin C. Silahkan. Dan ahlan wa sahlan kepada jamaah yang baru bergabung dengan kami. Ya seperti inilah majelis kami. Insya Allah ilmu dapat, cuman memang saya bungkus dengan suatu hal yang berbeda nuansanya, biar gak terlalu kaku ataupun biar antum ini gak terlalu segan-segan. Kita sharing bersama apa yang nanti di akhir mungkin jikalau masih ada kesempatan kita sharing ataupun tanya jawab. Tapi selesaikan materi kita dulu. Dan perkumpulan ini terkhusus kepada pembahasan Rasulullah. Jadi sejarah Nabi itu dari awal sampai akhir, dari suatu hal yang terperinci, dari rambutnya, pakaiannya, sisirnya, cara berjalannya, cara makannya, semuanya dirangkum dari kitab ini yang berbasis hadis. Maka tetap saya bacakan hadisnya, walaupun saya yakin buhan pian kada paham, tapi insya Allah saya bacakan mudahan dapat
berkah karena hadis ini adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu memang saya sengaja setiap awal pembukaan itu saya bacakan hadisnya. Setelah itu saya mulai untuk mensyarahkan ataupun menjelaskan hadisnya sebagaimana apa yang telah saya pelajari dan semampu saya. Hadis ini menerangkan tentang ini bab yang hampir akhir sudah. Tinggal beberapa bab lagi kita hatam. Tayyib. Bab ini menerangkan tentang budi pekerti Nabi, khuluqi Rasulillah. Karena dalam gambaran Imamul Tirmidzi dalam kitab beliau itu, beliau yang pertama menerangkan seputar sekilas Nabi Muhammad yang kaitannya al-khalq, yaitu struktur tubuh. Semua dibahas. Jadi kalau seandainya yang terlambat itu silahkan buka kajian live streaming kami di Facebook, karena saya lihat di sini kebanyakan bapak-bapak, jadi bapak-bapak insya Allah lebih hafal Facebook daripada TikTok, karena TikTok khusus anak milenial. Tapi harus update. Nah, ada kajian-kajian di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesaksian dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah Ridha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, yang cerita ini dirangkum di hadis ini. Tayyib. Beliau bercerita momen yang tak biasa. Nabi itu orangnya marwahnya tinggi, wibawanya besar, disungkani oleh siapapun yang melihatnya. Maka dari itu apa ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait dengan kemuliaan, keharibaan, keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah. Man ra'ahu badihatan habah. Nabi itu kalau terlihat dari jauh, kalau pian, insya Allah, ya Allah, mudahan pian seberatan berkumpul dan ketemu dengan Nabi Muhammad. Tahu nggak? Ketika antum itu akan melihat kesan pertama ketika melihat Rasulullah itu, Anda akan bergetar. Habah, Anda akan dirasai ataupun diliputi suatu rasa ketakutan karena kewibawaan Nabi yang begitu besar. Tapi waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau sudah kenal dengan Rasulullah, maka siap-siap akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga itu bukan hanya disaksikan bagi mereka yang mencintai Rasulullah. Bahkan orang yang benci sekali dengan Rasulullah, seperti contohnya Abi Sufyan yang bermusuhan dengan Rasulullah kurang lebihnya 24 tahun. Beliau itu mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang melebihi cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Karena cinta Nabi itu modal besar sebagai kesempurnaan iman. Maka dari itu mustahil orang itu untuk sempurna imannya kecuali dia idolakan nabinya sebagai sosok yang paling dia cinta. Ya Allah, jadikan rezeki yang besar darimu kepada kami, engkau limpahkan kami rezeki berupa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini kan saya cerita dengan cerita yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, itu hal yang aneh, yang justru menerangkan terkait dengan besarnya juga budi pekerti beliau. Apa di sini? Ista'dzana rajulun ala Rasulillah. Ada orang, dia datang ke rumah Nabi. Wa ana indoh. Pada saat itu ini yang bercerita, siapa yang bercerita? Ibunda Aisyah. Di rumah, tiba-tiba ada datang nih orang, ketok pintunya Rasulullah, pengen masuk, bertamu. Tapi pada saat itu mungkin karena kesibukan Nabi Muhammad itu tidak langsung membuka pintunya. Pasti ada durasi dong, karena gak janjian dulu. Kalau janjian, insya Allah akan disediakan waktu dan kesempatan yang ada pada saat itu. Ini tidak. Ini orang yang bahkan orang ini tidak sembarangan. Orangnya antik, aneh. Dikatakan di sini, ketika sudah datang ke rumah Rasulullah, ini tamu
mohon maaf gak punya etika. Yang didatangin rumahnya Rasulullah, tapi yang dia omongin apa? Bi'sa ibnul ashirah. Toksik. Tahu toksik gak? Omongan kotor, ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Padahal dia pengen bertamu, tapi ketika mungkin karena tidak puas hatinya, mungkin jamuannya kurang atau apa, ini orang menjelek-jelekan Rasulullah. Bi'sa itu kebalikan dari ni'mah. Ni'mah itu sebaik-baiknya, bi'sa seburuk-buruknya. Maksudnya apa? Seburuk-buruknya orang yang aku kenal, seburuk-buruknya anak orang gitu. Ya Allah, kaget nih. Ibunda Aisyah kaget, kok berani-beraninya nih orang berbicara hal yang tak pantas di hadapan Nabi Muhammad. Tapi di sini kan budi pekerti yang kita bahas. Ana nggak mau tahu siapa orang itu. Yang Ana pengen tahu gimana Nabi Muhammad, gimana respect dan respon dari Rasulullah kepada beliau. Untuk apa? Ya justru kita kan pernah kayak gitu. Dirimu, siapapun dirimu, sebagai pejabatkah, ustadzkah, habibkah, kiaikah, presidenkah, bupatikah, yang memiliki jabatan apapun itu tidak akan lepas dari apa? Dari anggaplah perlakuan yang kurang baik dari orang. Oke. Thumma adzina lahu falamma dakhala alana lahul gaul. Ketika masuk ketemu Nabi, orang itu mungkin rada sungkan, mungkin malu-malu. Akhirnya yang dia sebelumnya jerit-jerit ngurangin. Dan Rasulullah itu ingat apa yang saya sebutkan di hadis sebelumnya, bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau itu adalah orang yang paling pandai untuk memikat hati seseorang. Sehingga yang masuk ke rumah beliau, saya sebutkan asyarril qaum, siapa aja, mau itu orangnya buruk, mau itu orangnya baik, mau orangnya sekalian adalah orang yang paling jauh dari rahmatnya Allah, Nabi Muhammad selalu membuka kedua tangannya untuk apa? Untuk menemaninya, untuk mengawaninya. Itulah akhlak Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya Allah, Ibunda Aisyah ini kebingungan. Ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahu alqaul faqal. Ya Rasulullah, dia kan sudah ngomong kayak gitu. Dia gak tahu diri. Datang-datang udah bertamu marah-marah. Kenapa engkau gak usir saja atau apa gitu? Maka Rasulullah memberikan didikan. Coba lihat. Ini nanti saya akan sebutkan siapa di balik itu. Ya Aisyah, kata Rasulullah, diberikan nasihat. Inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiga'a fuhsyih. Tahu enggak, termasuk keburukan seseorang itu ketika kamu tinggalkan saudaramu yang sedang melakukan hal yang buruk, kamu tinggalkan karena keburukannya. Maksudnya apa? Tugasmu untuk memberikan suatu kesan baik kepadanya sehingga harapannya dia berubah jadi baik juga. Banyak kan orang dikit-dikit baper, ngelihat kawannya diajak majelis, enggak, anak pengen aja, daripada di majelis kopi beb, kalau di sini anggur merah beb. Akhirnya antum baper dan langsung udah, daripada saya bisa dikatakan menjauhi orang itu karena pekerjaan buruknya. Jawabannya jangan. Mungkin dari tanganmu, mungkin dari dari pengorbananmu, perjuanganmu, sebabmu, dia bisa berubah. Di sini ada suatu kisah yang sangat bagus. Ini saya teruskan ini, hadis ini atau kisah ini? Mau kisah apa mau belajar? Ya kisah saya kan kisah belajar juga. Coba pengen berkisah di sini, menggantikan ulun. Ada seseorang sahabat bernama Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Tufail ibnu Amr ad-Dawsi itu orang yang jauh, tapi beliau cerdas.
Tufail ini orang Yaman. Orang Yaman yang proses perjalanannya menuju Makkah itu kan gak singkat, ribuan kilometer. Dan kebetulan Tufail bin Amr ad-Dausi ini orang non-muslim, gak kenal Nabi, cuman hidup di zaman Nabi, di era Nabi ketika dijadikan bahan cemooh sekota, di saat beliau berada di kota Makkah. Ingat baik-baik apa yang terjadi kepada baginda Muhammad di saat beliau di kota Makkah. Kalian akan mendapatkan cerita yang begitu memilukan terkait dengan perjuangan beliau yang begitu besar. Bagaimana tidak, beliau dimusuhi. Antum aja kalau ke pasar, nih ibu-ibu, antum kalau ke suatu forum nih, gak usah ke pasar deh, kejauhan. Nih di majelis, buhan pian datang ke majelis, tapi semajelisan merangut lawan pian. Kira-kira apa? Baper pian pasti. Kenapa? Kenapa saya gak dijamu, gak diperhatikan? Apa yang salah dengan saya? Pasti bawaan itu akan kalian pikirkan sampai kalian pulang. Itu baru semajelis. Gimana kalau seandainya satu kota? Ente mau beli-beli gak boleh. Pengen beli sesuatu, pengen beli beras, kada boleh diranguti lawan bubuhan Alfamaret itu ataupun toko-toko yang lain. Akhirnya pian kan dalam keadaan dik itu tersempit seakan hidup pian. Itulah Rasulullah pada saat itu. Sampai dipublikasikan. Bukan hanya dipublikasikan, dikampanyekan. Ini bukan kampanye politik ya. Maksudnya kampanye untuk membenci Rasulullah. Bahkan orang yang belum kenal pun kepada Rasulullah dikasih tahu duluan, hati-hati ya. Di Makkah itu ada orang yang namanya Muhammad, adalah tukang sihir. Dia itu pintar untuk mensihir hati orang. Dia itu adalah orang yang mempropaganda kawasan kita sehingga dipisahkan antara suami dan istri, anak dan ayah, seterusnya. Adat-adat kami, budaya kami dihancurkan dengan ini orang. Hati-hati, jangan sampai kalian kenal dengan dia. Cukup di kota saya saja, jangan di kotamu. Itu ucapan ke Tufail. Ini Tufail baru datang, gak kenal dengan Nabi, masih non-muslim. Datang karena apa itu briefing ataupun pemanderan, pemberitaan kepada kepada Tufail itu terlalu masif. Sehingga kalau 1-2 orang masih mikir, beberapa orang, ini berarti bahaya. Ambil al-qatan, tisu ala bahari, yaitu kain. Dirobek, dimasukkan ke telinganya. Karena apa? Ucapan Muhammad adalah sihir. Karena ketakutan diletakkan itu kain itu untuk menutupi telinganya. Sehingga dia jalan ke Ka'bah untuk menyembah-nyembah berhala yang pada saat itu masih ada di Ka'bah. Ini kisah sebelum Nabi membuka kota Makkah. Masih bisa dikatakan masih kecil, masih ditindas. Ya Allah, kebenaran, coba lihat. Jalan baik, hidayah, aturan Allah. Subhanallah, di Ka'bah ketemu Nabi Muhammad sedang sholat, yang dimana gerakan sholatnya Rasulullah itu tidak pernah dilihat oleh beliau, sehingga bergerak hatinya, ada ketertarikan. Tufail, saya bilang, adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Dia adalah orang yang sastrawan di dalam ilmu bahasa. Dia itu pintar sekali untuk membedakan karakter orang, dia orang baik atau orang buruk dari ucapan. Maka tak mampu pandangan itu yang dia tujukan kepada Rasulullah tidak mampu menampung rasa penasaran beliau, sehingga iseng dibuka, hendak mendengar apa sih yang dibaca. Lihat. Itulah Rasulullah, magnetnya kuat. Makanya ikut kepada magnet itu, karena yang ikut magnet itu adalah magnetnya Rasulullah, adalah orang-orang yang baik. Ya Allah, mudahan kita termasuk golongan tersebut. Teruskan. Ya Allah, terucaplah
suatu kalimat yang bukan kalimat sembarangan, suatu ucapan yang tak pernah terucap dari lisan manusia. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu Allah yang berupa Al-Quranul Karim yang tak pernah sekalipun Tufail mendengarnya. Maka di situ kepincut cinta. Dan beliau mengatakan tak mungkin ada seseorang yang mampu untuk melantunkan kalimat-kalimat yang indah tadi, kecuali itu adalah wahyu Allah. Sehingga beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah. Hanya dengan itu saja. Apa yang terjadi? Hadirin, Tufail dan antum mungkin lebih alim antum. Tufail itu bertemuan bersama Nabi itu gak sampai setahun 2 tahun mondok ngabdi dalam, enggak. Hanya beberapa hari atau beberapa minggu saja. Yang dimana kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu turunnya kapan? Turunnya sehingga dibukukan Al-Quran itu di zaman Nabi umur 40 tahun sampai ke umur 63 tahun. Barulah terbukukan dari ayat yang pertama Iqra, ayat yang terakhir Al-Yaum akmaltu lakum dinakum. Durasinya puluhan tahun, 23 tahun. Allah, Tufail hidup dengan Nabi hanya beberapa minggu aja. Jadi mohon maaf sekali, ilmu pengetahuan Tufail bin Amr Ad-Dusi dibandingkan dengan kalian, lebih alim kalian. Kenapa? Al-Quran secara penuh dan utuh di tangan kalian. Cuman karena dibaca. Oke. Apa yang terjadi? Tufail ngomong, ya Rasulullah, izinkan saya. Yang saya pikirkan di benak saya, ya Rasulullah, saya punya anak keluarga. Saya punya orang tua. Saya punya kaum saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di tanah rantau itu, di kampung saya. Saya mau kebaikan ini tersampaikan juga ke sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi motivasi kehidupan seorang pendakwah itu satu. Ucapan Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Apa itu? Sampaikan apapun yang datangnya dariku walaupun hanya 1 ayat. Maka berdakwah beliau. Datang beliau jauh-jauh pulang ribuan kilometer menuju rumahnya. Tapi kan beliau minim maklumat. Jadi apa yang terjadi? Beliau itu setelah mengislamkan berusaha untuk berdakwah semampunya. Bukan menganalisa agama semaunya, itu salah. Apapun yang dia mampu untuk diberikan tahu, dikasih disebarkan, dia sebarkan. Cukup. Dia datang. Kan dia nggak tahu secara umum, secara gamblang Islam itu secara mendetail kan nggak tahu. Tiba-tiba dia tuh datang dan ngomong sama abahnya, "Ayah, saya dan Anda sudah terpisahkan. Saya dan Anda sudah gak ada hubungan lagi. Karena saya sudah memeluk agama Islam." Dia mengucapkan seperti itu karena apa? Standar keilmuan dia. Cuman ucapannya ikhlas. Itulah yang membedakan. Yang membedakan itu ucapan Sayyidina Imam Al-Ghazali dan ulama yang lainnya. Apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Bukan harus pandainya mengatur lantunan kata sebagai mutiara. Tidak. Antum lihat tuh Abah Gurus Kumpul, mohon maaf sekali, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan bagus? Enggak. Keluarnya bahasa Banjar, tapi coba lihat, diterima enggak? Diterima, karena yang keluarnya dari hati akan sampai ke hati. Dan begitu pula para ulama yang lainnya, seperti itu. Terketuklah hati. Kenapa? Aku tidak mau pisah denganmu, wahai anakku. Aku sayang sama kamu. Ikatan kekeluargaan antara orang tua dan anak begitu melekat. Subhanallah, dari ucapan itu abahnya masuk Islam. Setelah itu apa? Dia ngomong juga sama istrinya, "Hei istriku, saya dan Anda sudah terpisahkan karena agama saya telah memisahkanmu." Maka dari itu umpat juga istrinya. Subhanallah. Selama dia Islam, bertemu Rasulullah hanya beberapa pekan saja, dia tinggalkan perang Uhud. Dia gak ikut.
Dia gak ikut perang Badar, dia gak ikut proses hijrahnya Nabi, dia gak ikut momen-momen yang dahsyat, karena dia diperintah oleh Rasulullah. Sampai tahu gak, di saat beliau itu memiliki kultur daerahnya itu keras orangnya. Ad-Dusi itu daerah yang lumayan keras, sehingga sulit bagi beliau itu untuk memahamkan Islam. Beliau datang ke Rasulullah lagi. Datang ketika Rasulullah sudah di Madinah. Tapi takut beliau. Cerita enggak ya sama Nabi. Karena apa? Yang takut kalau saya cerita, Nabi tiba-tiba ngangkat tangannya dan Nabi melaknat umat saya ataupun kaum saya. Tapi apa kata beliau? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan curhatan dari Tufail, beliau angkat tangannya dan mengatakan, Allahumma hadi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, Bani Daus. Naam, diberikan hidayah, dihabibhum ilal iman, diberikan suatu doa sebagai sarana masuknya iman ke dalam hati mereka. Dan Rasulullah gak turun tangan. Pedelah Tufail. Dan anda tahu, ya Rasulullah kasih wejangan, ya Rasulullah kasih sesuatu, ulun kasih sesuatu. Karena apa? Yang ulun akan dakwah ini orang-orang luar biasa. Maka subhanallah, pada saat itu diberikan sesuatu oleh Rasulullah, dan itu yang menjadi julukan Tufail sampai detik ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menerangkan bahwa Tufail lakabnya, julukannya Zinnur. Apa Zinnur? Yang memiliki cahaya. Karena Allah melewati Rasulullah SAW memberikan suatu cahaya di antara kedua kening ataupun di keningnya Sayyidina Tufail, sehingga orang ketika melihat Tufail melihat adanya cahaya yang berkilauan di dahi beliau. Allahu Akbar. Berkahnya Rasulullah. Subhanallah, antum tahu? Tak lama kemudian Tufail membawa rombongan umroh. Membawa rombongan jumlahnya 70 kepala keluarga, 70 keluarga. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang Arab itu kekeluarganya tuh kental. Kalau dikatakan keluarga, bukan keluarga kakak yang mungkin ada kamu, ada istri, ada anak-anakmu saja. Itu satu keluarga. Jawabannya tidak kalau di sana. Di sana itu kakekmu, kakek buyutmu, punya saudara dan apa segala macam itu, sehingga anaknya saudara itu apa? Anaknya paman itu siapa? Sepupu. Ada 2 pupu ada? 3 pupu ada? 4 pupu ada? Nah, seperti itu masih dianggap saudara. Bayangkan ada 70, berapa ratus orang yang dibawa oleh Tufail yang maklumat agamanya sedikit. Tahu nggak? Di antara orang yang dibawa oleh Tufail itu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang Anda kenal dengan orang paling besar dan paling tinggi jumlahnya dalam meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang terkenal sebagai ulama sahabah. Abu Hurairah yang mengajarkan kepada umat itu sehingga tak ada satupun kitab hadis kecuali Anda akan membaca nama Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar sama Nabi 3 tahun, jadi ulama besar. Ente tahu? Apapun yang didapat oleh Abu Hurairah itu, dari salatnya, dari sedekahnya, dari puasanya, dari zikirnya, dari ngajarnya, dari belajarnya, dari jadi gurunya dan seterusnya. Sebelum Abu Hurairah dapat pahala, Tufail bin Amr Ad-Dusi dapat pahala duluan. Karena apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maka dari ini, ketentuan dari ucapan hadis yang saya baca yang di sini, jangan mau diuji-uji setan dengan ungkapannya, itu kan sudah orang buruk, beb. Jangan seperti itu, karena Nabi Muhammad mengatakan jelek loh orang kayak gitu. Orang yang jelek itu ketika meninggalkan saudaranya dalam keterpurukan. Nggak boleh. Karena apa? Yang paling baiknya khairun nas anfa'uhum linnas. Cuman sesuaikan dengan kadar, sesuaikan dengan karakter, sesuaikan dengan kapasitas. Apa yang bisa kamu bantu? Kamu bantu sebarkan. Seandainya ada majelis-majelis, sebarkan. Ngajak bahwa
motor. Gak harus kamu yang ceramah kan ya. Ada orang lain yang ceramah. Cuman alhamdulillah orang yang kamu bawa dapat pahala. Kamu yang mendengarkan dapat pahala. Dia mengamalkan dapat pahala. Itulah adalah bisnis MLM yang sesungguhnya. Lanjut. Dimakan dulu jeruknya. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Qasidah Ustaz. Qasidah biasa apa? Biar tak terlalu tegang. Karena Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله خذ بيدي وبلغنا يا رب من صلاتنا هذا المقام في حالنا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya. Masih semangat? Atau sudah keburu makan malam? Bismillah. Hadis ini yang selanjutnya itu diriwayatkan oleh Aba Abdullah ibn li Abi Halah. Abi Halah itu siapa? Adalah mantan suami Siti Khadijah. Sebelum Rasulullah, beliau memiliki suami namanya Abi Halah. Nah, jadi posisi Abi Halah itu, Halah adalah
saudara tiri bagi anak-anak Rasulullah. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah itu memiliki anak bernama Ibunda Fatimah, Az-Zahra, Ummi Kulthum, dan selain sebagainya sebagai anak langsung dari Rasulullah. Nah, Rasulullah pun memiliki anak-anak tiri. Yang dimana di sini antum lihat bahwa Ibunda Fatimah itu adalah satu-satunya anak. Satu-satunya anak. Saya ulangi lagi, satu-satunya anak yang akan meneruskan garis nasabnya Rasulullah. Ibunda Fatimah menikahi seorang laki-laki yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau posisinya di hadapan Rasulullah adalah sepupu sendiri, karena Ali memiliki ayah bernama Abi Thalib, yang dimana Abi Thalib adalah saudara dari ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Dari pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibunda Fatimah Zahra sebagai istrinya, disinilah terjadi tersambung garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah keluarganya Rasulullah, ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, bisa dimengerti bahwasanya Rasulullah hanya mendapatkan keturunan yang bernasab kepada beliau hanya melewati Ibunda Fatimah Zahra. Lah Habib, justru ada yang bertanya, Nabi itu memiliki beberapa anak, justru mengapa hanya Ibunda Fatimah? Itulah mengapa yang menjadi alasan utama bukan ucapan saya maupun ucapan ahli nasab. Ucapan Rasulullah sendiri yang menjelaskan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya adalah orang tua bagi anak cucu Fatimah. Allah turunkan ayat innama yuridullah liyudhhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Disitulah ayat yang berkenaan dengan ahlul kisah, yaitu ahlul bait. Di antaranya baginda Muhammad, Ibunda Fatimah Zahra, dan kepada suami beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga kepada Sayyidina Husain dan abang beliau Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Inilah keluarga Rasulullah yang dikatakan ahlul bait, dan begitu pula anak cucu beliau. Sehingga alhamdulillah bergilirnya masa generasi demi generasi, anak cucu mereka pun bercabang meneruskan estafet dari keturunan Nabi Muhammad, sehingga kita di Indonesia menggelari mereka sebagai anak cucu Rasulullah sebagai habaib. Oke. Justru pertanyaan yang sering terucap, lantas apa yang menjadi rahasia Allah? Karena mohon maaf sekali, Anda dan saya tidak bisa memilih dari rahim mana Anda dilahirkan. Anda dan saya tidak bisa memilih dari masa mana Anda akan dilahirkan. Jikalau seandainya Anda dan saya bisa memilih, niscaya kami akan memilih kita lahir di era sahabatnya Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah. Kan seperti itu. Tapi justru kebaikan itu berada untuk kita, sehingga kita dilahirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk dilahirkan di tahun sekarang. Kenapa? Justru beb, kenapa ulun beb kada di zaman sahabat? Henggi, seandainya mun lahir di zaman sahabat, ada di barisan Abu Jahal. Ya babian. Baik di era sekarang aja, walaupun kada melihat tapi bisa mencinta. Oke. Yang menjadi rahasia itu Bapak Ibu, dengan adanya mereka di antara kita itu mencakup dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, bahwasanya bukan egois kok, enggak. Apa yang ditakutkan dengan mereka?
Mohon maaf, ente keringatan, saya keringatan. Antum kentutnya bau, ana pun juga seperti itu. Tapi ya nggak bau-bau banget, nggak kayak antum. Sama. Apa yang menjadi membedakan? Nggak ada. Yang menjadi pembeda, baik mereka yang mencintai, alhamdulillah mereka mencintai saya dan keluarga para habaib itu bukan karena sayanya, karena ada Rasulullah. Ya Allah, mudahan ini menjadi sambungan tali silaturahim saya kepada baginda Muhammad. Justru itu yang diharapkan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menanggapi, mohon maaf sekali, isu dan fitnah yang beredar di luar sana, sehingga Anda kaget pastinya melihat adanya gerakan yang begitu masif untuk memojokkan kami sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya katakan jangan baper. Ini bukan berita yang baru. Ini berita sudah terjadi dari zaman dahulu. Yang memusuhi kami sebagai keluarga Nabi bukan orang non-muslim yang terdahulu. Mereka yang dilandasi rasa hasud, rasa dengki, yang tidak menerima itu, dia akan menjadi porsi pertama untuk membenci kami. Justru untuk melihat sendiri. Jangankan saya yang mungkin, ya Allah, mudahan tidak membuat malu baginda Muhammad SAW, dan mudahan ini menjadi suatu pengorbanan kami dan perjuangan kami untuk menghimungi kakek-kakek kami. Jangankan saya, Anda tahu orang yang begitu Rasulullah senangi, kasihi, orang yang setiap hari ditimang oleh Rasulullah, orang yang ketika Rasulullah sujud beliau bermain menaiki tubuh Rasulullah, orang yang setiap hari dicium oleh Rasulullah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Apa yang terjadi kepada mereka? Cucu Rasulullah meninggalnya, yang satunya diracun, yang satunya dipenggal kepalanya. Yang menggal bukan orang non-muslim, bukan. Fitnah yang begitu beredar. Sehingga jangan baper. Cintalah bagi mereka yang mencintai, dan bencilah bagi mereka yang benci. Karena apa? Menyebutkan alasan kepada mereka yang mencintai, mereka tak membutuhkan alasan untuk bercinta. Dan menyebutkan alasanmu di hadapan orang yang membencimu, mereka tak akan mempercayai alasanmu. Sehingga jalanlah sebagaimana jalan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Silahkan Anda masuk dalam bagian, ambil porsi dalam kehidupan itu. Mau menjadi orang yang mencintai ataupun yang sebaliknya. Tapi ya mudahan dengan jelasnya antum duduk di sini dengan arahan dari para ulama kita, abah guru sekumpul, menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena mereka yang membuka jalan mahabbah untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadilah bagian-bagian dari hal-hal dari orang-orang tersebut. Jangan. Makanya da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Apa yang tak ada manfaatnya di sini tinggalkan. Enggak usah dilihat, sudah. Hal yang mohon maaf sekali ya. Kalau seandainya Anda kadang dengan angkuhnya, aku kadang makan juga lawaninya. Bahas kayak gitu aja. Bapak aku nih urusan ini. Baik ulun menonton SpongeBob aja bisa ketawa. Sehingga jangan terlalu diperdalami hal ini. Sudah, karena apa? Mohon maaf, ada fitnah dan syubhat dan was-was dari syaitan ketika Anda lihat. Yang ditimbulkan apa? Kebencian kan ya. Tujuannya kan itu. Lantas apa sih salahnya gitu kan? Kalau dipandang secara hati nurani, tidak ada permasalahan. Yang menjadi masalah kebencian yang begitu memuncak. Karena apa? Tidak terima dengan apa yang telah jadi jalan takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu coba lihat. Jangankan kita, Nabi pun menjadi bahan cemburu. Cemburu dong, kenapa kenabian kok ada di Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sama aja kok. Makannya dia ke pasar juga, makannya sama-sama roti. Itu yang menjadi ranah kebencian Abi Jahal, Abi Lahab kepada Rasulullah, karena yang dilihat hanya ainul basyariyah saja. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khudh ma safa watrukil qadar. Ambil yang baik, yang buruk-buruk tinggalkan. Jangan capekkan diri untuk sakit hati mendengar itu. Karena apa? Anda diutus dijadikan, dicipta oleh Allah bukan untuk ngurus yang buruk,
bukan untuk apa? Untuk justru memasuki hal-hal yang ya tidak ada manfaatnya untuk kamu masuki. Maka dari itu apa? Kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Al-labibul aqil huwa al-fatinul mutaghafil. Orang yang baik, orang yang cerdas. Nih dia. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak harus mengurus segala-galanya. Orang yang pintar, orang yang bijak tidak harus mengurus dan masuk ke semua topik yang ada. Justru di sini dianggap, nih coba lihat, yataghafalu amma la yashtahi. Sifat Rasulullah adalah woles, adalah acuh tak acuh di antaranya. Maksud tidak harus masuk ke setiap permasalahan kan acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu kadang menjadi solusi. Ketika Anda harus masuk sehingga coba ketika lihat, ketika anakmu kadang nakal. Kamu masuk, kamu desak terus dia. Tujuannya baik untuk ngajarin, tapi yang terjadi apa? Justru akan ada lonjakan dari anakmu sehingga membuat hubunganmu dengan anakmu tak baik-baik saja, kan ya? Begitu pula kamu dengan istrimu, dan begitu pula istri dengan suaminya. Terlalu mencampuri urusan yang pantasnya dan baiknya, kamu udah nggak usah repot-repot sih mikirin itu gitu. Wong justru gak ada manfaatnya dan gak ada mudaratnya sama kamu. Tapi kamu ingin terus memasuki hal-hal yang membuat justru kamu sakit. Itu yang salah. Maka dari itu coba Rasulullah itu apa? Yataghafal. Tidak. Sehingga apa? Urusan masalah nasab, tes DNA apa segala macam. Anda kan tidak punya karakter untuk ente kok tahu DNA enggak? Kan enggak. Orang-orang tuh yang ngomong, Habib tes DNA nanti larinya ke India apa segala macam. Orang yang ngomong kayak gitu kadang enggak tahu dia DNA itu apa. Sehingga ada pakar yang menjelaskan hal yang sifatnya DNA A, B, C, D sampai Z, sehingga dengan paparan ilmu dia memperlihatkan, mohon maaf, ketidakpintaran yang ngoceh-ngoceh di media sosial tadi. Sehingga sudah deh. Khair, ya Allah, yang senang biar senang, yang benci biar benci. Tapi pun seperti itu. Ya Allah, mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Mudahan kita termasuk orang-orang, ya Allah, yang diberikan salah satu jaminanmu, ya Allah, dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Kami cinta kepada keluarga Rasulullah karena cinta kami kepada Rasulullah, dan kami cinta kepada Rasulullah karena cinta kami kepadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu framingnya, isunya yang beredar di era Sayyidina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu karena menampakkan cinta beliau kepada keluarga Nabi, mendapatkan tekanan yang begitu masif. Kalau dulu ucapannya apa? Kalau sekarang kan apa? Habib Yaman pulang aja ke negaranya, kan gitu paling. Kalau dulu Imam Syafi'i ketika menampakkan rasa cintanya dikatakan Syiah, Rafidhah. Makanya beliau langsung dengan lantangnya beliau mengatakan, hubbu ali baiti Rasulillah fardhun minal Qur'ani qad anzalahu. Cinta kami kepada keluarga Nabi Muhammad adalah suatu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Silahkan baca tafsirnya. Qul, katakan ya Muhammad, kami tidak meminta kepada umatmu suatu balasan yang menjadi nilai baik kamu mengajari mereka. Ada Nabi minta sedekah sama buhan pian. Ada Nabi meminta imbalan, meminta gaji. Nggak ada. Apa bahkan yang dimiliki oleh Rasulullah dikeluarkan oleh Rasulullah. Kan justru seperti itu. Nah, illal mawaddata fil qurba. Kecuali al-mawaddah, cintailah keluarga dan kerabatku. Kata Rasulullah, apa problemnya dalam cinta? Kenapa harus membenci? Sedangkan Rasulullah kepada non-muslim sekalipun beliau mencintai. Kalau tidak beliau mencintai, beliau tidak akan gerahkan waktu, perjuangan, tenaga untuk memikirkan mereka. Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah. Nah,
kafakum min azimil fakhri annakumu man la yusalli alaikumu la salata lahu. Kata beliau, Sayyidina Imam Syafi'i, wahai keluarga Nabi, sangat pantas untuk kalian mendapatkan kemuliaan yang besar. Kenapa? Karena orang yang tidak mendoakan kalian di dalam salatnya, maka salatnya tidak sempurna. Dalam tahiyat coba baca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dan juga limpahkan salawat dan salam tersebut kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu ajaran Nabi Muhammad loh. Sehingga apa kata Sayyidina Imam Syafi'i? In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad ats-tsaqalaini anni rafidhi. Sayyidina Imam Syafi'i beliau mengatakan, jikalau seandainya orang yang mencintai keluarga Nabi itu adalah seorang yang Syiah, seorang Rafidah, maka saksikanlah dengan dua hal yang berat, yaitu Al-Quran. Maka saya pada saat ini posisi saya adalah sebagai seorang Syiah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Syiah apa bukan? Bukan dong. Imam ahli madhab ahli sunnah wal jamaah. Imam kita semuanya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, framing seperti ini, berita yang seperti ini, itu nggak update, sudah ada pada saat yang lama. Orang yang lama itu juga ada yang cintai, ada yang membenci. Dan begitu pula sekarang, bukan kita harus mencari itu, tidak. Memposisikan diri kalian. Kalian di mana sekarang? Mau di orang yang cinta atau di orang yang benci? Maka saran saya, jadilah orang yang mencintai, karena tidak ada rugi dalam mencinta. Ya Allah, mudahan kita dikumpulkan oleh Allah. Ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih tinggal 7 menit. Ada kisah menarik sekali. Kisah lagi ada? Jujur. Masih tinggal 7 menit. Kita kan jam 10 berhenti. Terkait dengan keluarga Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Siapa yang tak kenal beliau? Beliau bukan ulama. Kan bukan ulama beliau. Bukan dari kalangan ulama sahabat, karena yang menjadi kalangan ulama sahabat itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang yang terkenal dengan keilmuannya. Orang-orang yang terkenal dengan kekayaannya pun tidak disebutkan Bilal. Sehingga dalam pikiran kita, Bilal, wah jaga masjid, jadi tukang azan. Kan iya, kalau Sayyidina Utsman, orang kaya. Sayyidina Umar, orang yang berani. Khalid bin Walid, panglima perang, singa Allah. Sayyidina Hamzah, Saiful Maslul, dan seterusnya. Bilal, ya Allah, jaga masjid. Kan seperti itu. Ini kita melogikakan, tapi coba lihat baik-baik. Bagaimana karakter Bilal yang besar di hati Rasulullah. Bilal itu termasuk salah satu contoh yang baik untuk dijadikan contoh, karena dia adalah orang yang paling cinta dengan Rasulullah dan juga dengan keluarga Nabi, dengan anak cucu Rasulullah. Tahu nggak pada saat itu Bilal itu karena beliau orangnya kada tapi putih, hirang manis, kada tapi putih. Justru beliau itu bersama Nabi Muhammad kurang disenangi dan kurang berminat orang untuk menjadikan beliau sebagai menantu atau ipar. Ada Bani Bukir namanya, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ana minta sama antum, nikahkan nih keluarga kami dengan si fulan. Kata Rasulullah, aina anta min Bilal? Mana Bilal? Ditawarkan Bilal, langsung auto no.
Beberapa hari kemudian dia datang lagi dan Rasulullah mengucapkan yang sama, aina anta min Bilal. Sampai datang berkali-kali. Ada penolakan itu yang Rasulullah juga umpat tidak terima. Apa kata Rasulullah kepada beliau? Kepada orang-orang, ente gak mau orang yang sudah dipastikan masuk surganya Allah? Bilal itu orangnya ini bangga, alhamdulillah. Bangga, sangat bangga, dan saya katakan sangat bangga lagi bagi Bilal. Bilal mungkin seandainya di era kita bisa gini beliau. Kenapa? Guys, saya belum mati, sandal saya sudah di surga. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iya, kemuliaan yang begitu besar dialami oleh Sayyidina Bilal karena cinta beliau dan khidmah beliau kepada Rasulullah. Maka, fawallahil azim, tidak akan ada era manapun, tidak akan ada masa manapun dan tempat manapun yang tidak mendengar nama Bilal. Karena justru kebaikan setiap musalla yang azan, justru kebaikan setiap masjid yang azan, dan Anda silahkan hitung berapa jumlah masjid dari zaman Nabi Muhammad sampai yaumil qiyamah. Kecuali Bilal adalah orang yang pertama kali mendapatkan pahalanya. Justru syariat azan itu melewati Bilal, enggak melewati Rasulullah. Beliau bermimpi terkait dengan ketika salat itu telah diwajibkan. Maka sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita menandakan waktu masuknya salat? Maka sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, biar pakai trompet. Enggak mau Rasulullah, karena sama seperti Nasrani. Naam, Nasrani. Bukan, Yahudi. Atau ya Rasulullah pakai teng bel. Jangan seperti Nasrani. Atau ya Rasulullah kita hidupkan api yang besar. Jawabannya jangan, nanti seperti Majusi. Maka subhanallah, Allah berikan ilham, berikan kabar baik kepada Bilal. Beliau bermimpi dengan adanya azan disampaikan ke Nabi Muhammad, langsung di-ACC sama Nabi Muhammad. Nah, ini kata Rasulullah. Tahu nggak? Di saat cintanya Bilal yang begitu besar, beliau mendapatkan musibah karena cinta. Maksud saya apa? Ingat baik-baik, siapapun yang sedang merasakan nikmatnya pertemuan, dia akan mendapatkan pahitnya perpisahan. Dan itu yang dialami Bilal ketika wafat Nabi Muhammad. Di saat di era beliau adalah orang yang selalu berada di masjid Rasulullah, dan ketahuilah masjid Rasulullah itu satu jengkal aja rumah Nabi. Hari-hari kan ketemu Nabi. Di hari itu beliau tak bisa menyaksikan Rasulullah. Di saat musibah yang paling besar yang umat rasakan itu kematian tersebut. Kematian sosok yang beliau idamkan dan umat Islam idamkan. Dajjatil Madinati bil buka. Sampai terlihat orang-orang pada saat itu yang berada di Madinah itu menjerit karena menangis, karena tak percaya dengan adanya proses kematian Rasulullah yang begitu menyakitkan kepada mereka. Hilang akalnya bagi yang hilang. Hilang pandangannya. Tak mampu dia mengatakan, ya Rasul, ya Allah, cabut pandanganku, cabut nikmat pandanganku, mataku, ya Allah, karena aku tak sanggup lagi melihat tempat yang di mata ada Rasulullah. Maka pada saat itu juga istijabah doanya, langsung pada saat itu juga buta matanya. Sayyidina Umar seakan orang gila, dicabut pedangnya dan mengatakan, siapa yang ngomong Rasulullah meninggal, saya potong kepalanya. Bilal bin Rabah, tugasnya muadzin di masjidnya Rasulullah. Antum tahu nggak? Setiap Bilal itu azan, di ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah azan terakhir beliau. Yang saya maksud apa? Beliau bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung pandangan beliau tertuju ke makam Rasulullah, dan pada saat itu juga berhenti, dan Bilal menangis dan seluruh Madinah menangis. Maka tak mampu. Bilal ini gak bisa. Ini cintanya menyakitkan. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku kabur. Keluar beliau dari Madinah. Kabur beliau ribuan kilo di Damaskus sana, di Irak. Mana antum perjalanan yang begitu jauh, ribuan kilometer.
Beliau tinggal di sana di era Sayyidina Abu Bakar. Dilanjutkan lagi Sayyidina Umar. Antum tahu di saat itu, di saat perginya seorang yang mengasihi dan menyayangi, dia jauh dari tempat orang yang dikasihi dan disayangi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di suatu malam beliau mengatakan dan bercerita terkait dengan mimpinya yang membuat pada saat itu juga dia bergegas langsung menuju Madinah. Beliau mengatakan, dimimpiin oleh Rasulullah. Datang Rasulullah, orang yang dia cinta, orang yang dia sayang, datang. Apa katanya? Ma hadzal jafa ya Bilal? Lima hajartana? Wahai Bilal, apa ini? Suatu hal yang kaku, suatu hal yang tak menyenangkan. Kenapa engkau lakukan itu kepada aku, wahai Bilal? Ucapan Rasulullah, ma hadzal jafa ya Bilal? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau jauh dariku? Kamu memang gak mau ziarah ke tempatku di Madinah? Ucapan Rasulullah. Maka pada saat itu juga beliau berangkat langsung. Langsung beliau berangkat. Karena apa? Ditegur oleh Nabi. Nabi kangen sama beliau. Maka dari itu orang yang berziarah kepada Rasulullah karena undangan Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahan kita seberatan di tempat ini karena cinta kita. Ya Allah, mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagai seseorang yang menjadi tamunya Nabi Muhammad di magam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sampai di situ. Sampai di tempat di magam Rasulullah. Berziarah seperti biasa, tak mampu menahan tetes air mata. Karena apa? Ya Allah, coba antum bayangkan, Bilal itu bukan siapa-siapa dan menjadi siapa-siapa. Bilal seorang budak. Bilal seorang yang bahkan sama harganya dengan barang, yang memiliki hutang budi begitu besar kepada Rasulullah. Yang dia miliki tidak siapa-siapa, tidak ada apa-apa yang dia miliki kecuali Rasulullah. Gimana sih besarnya hatinya, kaitannya kepada Rasulullah? Sehingga tahu ketika Bilal datang itu, ya Allah, kangen dan rindunya sahabat itu tak terbendung sama Bilal untuk mendengarkan suaranya. Ingatkan di zaman Nabi kisahnya. Ya Allah, satu persatu sahabat dari orang-orang besar itu, Sayyidina Umar, orang-orang lainnya meminta kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna, coba kami Bilal, ingatkan kami kepada masa-masa dahulu. Sehingga kami teringat ketika kami mendengar suaramu, hai Bilal. Aku mendengar bagaimana gercepnya ataupun bergegasnya Rasulullah itu ketika mengimami, ketika memimpin doa. Kami pengen itu terjadi, pengen dengarkan suaramu. Satu-satu orang gak diterima oleh Bilal, siapapun orangnya. Mau itu Sayyidina Utsman, mau itu Sayyidina Umar, mau itu orang-orang besar sekalipun, tidak ada satupun yang diterima. Bagaimana saya akan mengucapkan Rasulullah sedangkan tak terbendung rasa cinta saya dan sakitnya perpisahan ini yang masih membekas dalam hati. Ya Allah, Hasan dan Husain, cucu tercinta Nabi, datang ke Bilal, ngomong, ya Bilal, ingatkan kami dong ke zaman kakek kami. Kami kan pada saat itu kan masih kecil. Rasulullah meninggal itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain umur 8 tahun. Perpisahan begitu panjang, yaitu beberapa tahun, tiba-tiba datang kangen. Maka Sayyidina Bilal ketika melihat kedua anak yang beliau saksikan sendiri bagaimana Rasulullah bermain dengannya, Rasulullah mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Rasulullah mengatakan Husain itu sebagian dariku dan aku sebagian dari Sayyidina Husain. Beliau main pegang. Ya Allah, ini orang yang Rasulullah kenal, yang Rasulullah cinta, yang darah dagingnya Rasulullah. Dia yang minta sama Sayyidina Bilal. Bagaimana saya tidak bisa mengiyakannya? Mau tak mau saya iyakan. Mau tak mau bagaimana saya akan letakkan wajah saya di hadapan Rasulullah, sedangkan permintaan dari cucu tersayang beliau. Maka beliau azanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai kaget seluruh Madinah,
mendengar suara yang begitu merdu dari Bilal. Dan subhanallah, berapa banyak para gadis-gadis yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Mereka keluar dari rumahnya karena apa? Teringat masa Rasulullah. Sehingga sampai dikatakan, apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah histeris Madinah dengan suara syahdu dari Bilal yang bisa menggembarkan seluruh hati orang mukmin pada saat itu. Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sampai ke Muhammadar Rasulullah, beliau tak mampu untuk mengucapkannya. Menetes air mata dan menangis begitu dahsyat. Dan pada saat itu juga semua orang Madinah, dajjatil Madinatu bil buka. Semua orang Madinah menangis histeris. Dan subhanallah, tangisan kedua pada saat itu sama dengan tangisan di saat Rasulullah wafat. Coba antum lihat bagaimana cintanya sahabat yang tak terbendung kepada Rasulullah. Jadilah bagian dari mereka dengan tanamkan cinta Nabi kepada di dalam hati kalian. Tanamkan cinta keluarga Nabi ke dalam diri hati kalian. Karena tak ada satupun sahabat Nabi kecuali dia cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keluarganya. Jadi jalan kita sebagai seorang mukmin, kita adalah orang yang mencintai Rasulullah, kita adalah orang yang mencintai keluarga Rasulullah, dan kita adalah orang yang mencintai para sahabat Nabi. Ini adalah estafet kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudahan bisa menjadikan manfaat untuk kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. شرنا بها